Jumpa lagi dengan Danux. Kali ini saya punya kesempatan untuk melanjutkan pembahasan untuk pembuatan CBTX ya. Jadi membuat CB dari PCB BITX gitu ya. Seperti video yang terdahulu yang sudah lama sekali, mohon maaf sebelumnya karena sudah lama sekali ya. Jadi kita lanjutkan, mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa kangen buat teman-teman yang ingin mencoba merakit atau merancang dengan baik, dengan kualitas yang cukup baik, yang lumayan lah istilahnya. Oke. Jadi awal dari pembicaraan yang terdahulu itu ya, kita menggunakan konsepnya adalah pertama, yang kita kerjakan adalah bagian rangkaian ini dahulu, amplifier yang mana akan berguna sekali untuk pengecekan awal langsung saat kita merakit. Dan setelah ini akan kita kerjakan bagian BFO dan bagian balance modulator, sehingga kita nanti bisa cek apakah BFO nya sudah baik ataukah balance modulatornya ada masalah atau tidak, seperti itu ya. Nah, seperti ini PCB yang sudah saya isi dengan amplifier ya. Ada beberapa komponen yang tidak saya lengkapi sengaja untuk menunjukkan bahwasanya ini bagian dari switch untuk receive transmit, dan ini bagian untuk transmit yang mengarah ke mikrofon nanti. Termasuk ini ya, ini segala termasuk A1 ini nanti ke sini AGC ya, AGC ya. Lalu B juga ini langsung ke sini, ini ke power ini nanti ya, power. Nah, jadi seperti ini dahulu ya, saya rangkai seperti ini dahulu. Lalu jangan lupa juga dipasang ini juga harus menggunakan ini supaya mempermudah, tidak pakai solder, nanti bikin kotor, bikin rusak, belum tentu nempel, lalu ketarik-tarik putus kabelnya dan lain sebagainya ya. Jadi pada tahap awal jangan lupa diperhatikan bahwasanya pada saat PCB baru yang utama adalah ini jumper seperti ini, kecuali ini satu ini saya lepas, ini kan tidak saya gunakan karena ini nanti larinya ke sini ya, karena nanti saya menggunakan ADE1 atau SBL ya, ADE1 atau SBL. Jadi tidak perlu ke sana karena akan langsung ke titik ini ya. Ini seperti ini SBL atau ADE1 seperti ini, ADE1. Oke. Nah, seperti ini ADE1 nya. Udah banyak sekali ya ADE1. Oke. Dan yang lainnya adalah jangan lupa untuk teman yang ingin membuat rakitan-rakitan itu tolong diperhatikan, karena komponen-komponen yang dibeli di toko itu kadang-kadang ada yang korosi, ada yang kakinya itu karatan dan lain sebagainya. Itu kan sangat merugikan ya. Nah, di bagian kaki-kaki komponen ini suka kadang-kadang bikin nggak connect gitu kan, sayang sekali. Nah, itu harus diperhatikan kaki-kakinya, jadi supaya koneksi dengan baik ini harus dibersihkan. Cara bersihkannya juga mudah,
pakai ini saja. Biasanya itu di pinset, bagian pinsetnya ujung-ujungnya samping ini suka lebih keras ya. Nah, ini tinggal digeser-geser sambil ini diputar ya, diputar, digeser, diputar, digeser gitu ya, kiri kanan. Lalu ditekuk, disesuaikan supaya rapih. Kalau kita pemasangan rapih seperti ini, itu enak sekali buat kita untuk tracing apabila ada yang bermasalah. Kalau tidak rapi, nanti kita sendiri yang repot gitu ya, seperti itu. Nah, setelah kakinya itu bagus, otomatis saat disolder juga hasilnya juga nempel. Jadi tidak takut, wah ini nempel enggak gitu kan. Kadang-kadang suka yang bermasalah seperti itu, pasang, solder, tahu-taunya tidak nempel, kegoyang dan lain sebagainya ya, krosok. Nah, lalu untuk komponennya ini juga harus diperhatikan polarity seperti ini ya. Ini garis putih hitam ini minus, di balik sebelah sananya positif plus. Nah, yang ada ininya itu ground, yang ada putih-putihnya itu ground nih. Ini positif, berarti kaki sini positif. Ini minus ground, berarti kaki sini yang positif, itu ada plusnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya kasih 400 ya. 400 mikro untuk di bagian ini. Di bagian ini saya kasih 400 mikro ya. Di bagian ini 400 mikro supaya lebih besar, supaya tidak mengganggu supply, juga ke audio juga tidak terganggu dan enak ya. Dan kebetulan juga ada stoknya yang 400 mikro ya. Lalu untuk relay juga harus dipasang, karena di bagian relay ini pada saat dia receive, dia bergeraknya ke sini. Kalau transmit sebaliknya, ke sini ya. B ini nah, titik B langsung masuk ke ini, masuk ke dioda langsung masuk ke sini seperti ini ya. Nah, jadi ada R di sini nih, receive ini masuk dari relay, dia dari si relay langsung ini ya. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu ada tanda seperti ini ya, M, ini ada tanda lagi M, ini ada tanda lagi M ya, nih ya. Nah, ini M, M, ada tanda M nih sini ya, M. Itu di keterangannya, nah tertulis di sini tanda M itu kondensator Miller ya. Jadi kalau dikatakan M, hasil survei atau hasil project yang telah diuji coba oleh Om Yoke, dengan kondensator Miller ini akan menghasilkan hasil yang baik gitu ya, baik. Jadi selepas dari itu berarti pakai keramik boleh. Tapi kalau saya biasa yang di 104 itu minimal saya menggunakan ini ya, multi layer ya. Tapi ada juga untuk kalau kita punya komponen kapasitor keramik yang baik, di bagian-bagian RF-nya nanti ya, di bagian RF-nya nanti itu dipakai. Jadi bagian-bagian seperti ini, bagian voltase, bagian voltage ya, bagian audio, ada baiknya pakai Miller atau multi layer. Kalau untuk bagian RF ada baiknya menggunakan kapasitor keramik ya. Jadi disitulah kenapa pabrik atau perusahaan membuat berbagai model-model kapasitor. Termasuk di bagian ini elektrolitik ini kan biasanya dipakai di audio, di supply ini dipakai seperti itu ya, di adaptor dan lain sebagainya.
Lalu untuk transistornya ini ini di sini kan sudah saya tandain juga, bisa dicatat ya. Di bagian Q4 ini saya pakai 1815, di bagian Q5 juga 1815. Seperti ini. Jadi saya perlihatkan di sini 1815 ya. Jadi supaya hasil maksimal ya. Jadi saya akan buka open semua untuk teman-teman belajar atau mengerjakan kegiatan untuk meluangkan waktu, melakukan kegiatan elektronik, hobi, supaya bisa sekali bikin langsung jadi. Dengan mengikuti video panduan dari saya, mudah-mudahan sekali bikin langsung jadi, langsung berhasil. Karena nanti saya ajarin cara ngetesnya, ini poin-poinnya, titiknya dan lain sebagainya. Termasuk nanti di bagian crystal filter, saya juga sudah sediakan ini, bekas-bekas ini, ya banyak. Lalu di balance mixer, termasuk di mixernya, balance modulator ya, dan mixernya ini nanti kita praktekkan, kita kasih lihat apa yang baik untuk dikerjakan. Dan untuk pertanyaan ya, silahkan ditanya pada kolom komentar kalau ada informasi atau tambahan-tambahan seperti itu ya. Jadi kita bareng-bareng ayo mencoba untuk ini. Selanjutnya besok atau nanti saya di video yang selanjutnya akan saya isi ini dulu. Saya isi di bagian ini ya, saya isi dulu di bagian BFO nya, lalu di bagian sininya balance modulatornya saya isi dulu semuanya, jalurnya, lalu kita tes. Di sini langsung kita tes untuk menerima frekuensi. Yang paling enak itu di 7 MHz ya, karena saya ada antena di 7 MHz, dan di 7 MHz itu banyak yang komunikasi yang menggunakan frekuensinya. Kira-kira seperti itu ya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam rapi 5155. Semoga bahagia selalu. Terima kasih.